Setiap umat muslim pasti ingin pergi ke tanah suci, baik untuk melakukan perjalanan umroh ataupun menunaikan rukun Islam yang kelima. Tidak ada batasan apapun dalam menunaikan ibadah haji atau umroh. Tua, muda, sehat, sakit, selama kita mampu dan ada niat, insya Allah ibadah haji dan umroh bisa kita jalani. Seperti halnya seorang kakek berusia 120 tahun dari Lebanon ini. Usia tak menyurutkan semangatnya untuk tunaikan ibadah haji. Dan yang paling menggegerkan adalah seorang anak laki-laki disabilitas tanpa kaki tunaikan ibadah umroh. Nah pemirsa, berikut 7 serba-serbi ibadah ke tanah suci versi on the spot. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai caranya sendiri untuk memanggil siapa saja datang ke rumahnya ke tanah suci Mekah. Selain untuk melengkapi rukun Islam yang kelima, perjalanan haji sendiri merupakan suatu perjalanan paling menakjubkan bagi umat muslim di dunia. Setiap tahunnya, jutaan umat muslim ramai-ramai mendatangi Ka'bah. Seperti kisah seorang kakek tua berusia 120 tahun bernama Sulaiman. Si kakek menunaikan ibadah haji pada 2016 lalu dengan penuh semangat, keberanian, dan optimis. Salah seorang ulama besar Mekah, Syah Sulaiman Ghani, terlihat sangat antusias dan mengapresiasi semangat kakek yang berasal dari Lebanon ini untuk tunaikan ibadah haji. Muda tidak jadi penghalang dan pembatas dalam menunaikan ibadah ke tanah suci. Jika kisah sebelumnya berasal dari kakek berusia 120 tahun, kisah kali ini kisah inspiratif datang dari seorang anak disabilitas berusia 15 tahun, Ghanim Al-Miftah. Bocah laki-laki ini sangat ingin sekali bisa pergi ke Mekah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan bocah ajaib ini. Hebatnya, walaupun tidak memiliki tubuh yang sempurna, Ghanim melakukan ibadah umroh seperti yang seharusnya. Dengan bantuan orang-orang, anak tanpa kaki ini bisa melakukan tawaf dan mencium Hajar Aswad. Bahkan Imam Besar Masjidil Haram Syekh Mahir Al-Mughli mendatangi Ghanim dan menunjukkan apresiasinya. Ghanim menjadi contoh bagi orang-orang bahwa walaupun ia memiliki kekurangan, asalkan percaya dan yakin, tidak ada hal yang tidak mungkin. Kisah selanjutnya datang dari tanah air. Sutrisno, warga asal Semarang, Jawa Tengah, menunjukkan betapa besar cintanya kepada sang adik. Kisah bermula saat ia menunaikan ibadah haji tahun lalu. Kabar duka datang menghampirinya. Sang adik tercinta, Suparno, telah meninggalkan keluarganya lebih dulu setelah berjuang melawan penyakitnya. Dilansir dari laman Detik News, Sutrisno bercerita bahwa adiknya sangat ingin bisa pergi haji, namun sayang takdir berkata lain. Sutrisno sendiri bekerja sebagai petugas kloter haji yang bertugas untuk menjaga jamaah haji dari Indonesia. Dan sebagai wujud cinta kepada sang adik, Sutrisno berniat untuk membadalkan ibadah haji untuknya. Tiap orang mempunyai caranya sendiri untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah pemain sepak bola termahal dari klub Manchester United, Paul Pogba. Ya, usai timnya menjuarai Liga Eropa, Pogba menunaikan ibadah umroh sebagai bentuk wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengawali bulan Ramadan tahun ini dengan mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di Mekah. Berbaur menjadi satu dengan para jamaah lainnya, Paul Pogba mengenyampingkan statusnya sebagai pemain bola dengan bayaran termahal. Sebelumnya, Paul juga sudah pernah mengunjungi Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ia juga membagikan foto Mekah di media sosialnya dan berkata bahwa Ka'bah merupakan hal yang paling indah yang pernah ia lihat. Allah Subhanahu
Subhanahu wa Ta'ala dan para nabinya memerintahkan kita untuk menghormati orang tua dan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Perintah itulah yang mendorong 8 orang anak yang berbakti ini untuk naik haji bersama ibunya yang sudah berusia 70 tahun. Dilansir dari laman arabnews.com, 8 orang anak ini berlomba-lomba untuk menemani sang ibu menunaikan ibadah haji. 8 bersaudara ini ingin memberikan yang terbaik bagi sang ibu Aisyah. Bahkan mereka sering berdebat dan berebut untuk membantu sang ibu dalam melakukan ibadah haji. Untuk menghindari pertengkaran, mereka sepakat untuk bergantian 2 orang sehari menemani dan membawa sang ibu yang duduk di kursi roda. Mereka bahagia karena bisa mewujudkan keinginan sang ibu untuk pergi haji. Dengan hal ini, mereka berharap akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pria berusia 23 tahun asal Korogocho, Kenya, harus menelan pil pahit kehidupan saat ia menerima vonis menderita kanker osteogenic sarcoma atau kanker tulang. Abdi Aziz Aden menerima pengobatan di salah satu rumah sakit di India. Sayangnya ia divonis oleh dokter hanya memiliki kesempatan hidup selama 3 bulan saja. Setelah mendapatkan kabar menyedihkan itu, Abdi Aziz mengunggah keinginan terakhirnya melalui laman Facebooknya bahwa ia ingin menunaikan ibadah haji. Setelah keinginannya menjadi viral, warga Kenya dan pemerintah bersama-sama mengumpulkan dana untuk mewujudkan keinginan terakhir pria 23 tahun ini. Dan akhirnya pada tanggal 5 September 2016, Abdi Aziz berhasil berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Bahkan warga Korogocho, Kenya memberikan Abdi Aziz sebuah gelar pahlawan lokal dari Korogocho atas perjuangannya melawan kanker yang diderita. Untuk dapat menunaikan ibadah haji memang dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun hal itu tidak menyurutkan keinginan seorang wanita asal Uganda, Hajati Kasifah. Selama 10 tahun terakhir, ia mengumpulkan uang dari hasil berjualan ikan di pasar yang sudah dilakoninya selama 28 tahun. Keinginan wanita berusia 58 tahun ini untuk dapat mengunjungi Mekah, berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, mengunjungi Bukit Arafat, dan untuk merasakan nikmatnya air Zam-Zam menjadi inspirasinya selama 10 tahun. Akhirnya setelah uang tabungannya dirasa cukup, pada tahun 2015 Hajati bisa berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dilansir dari laman Daily Sabah, Hajati tidak percaya jika akhirnya ia berhasil menunaikan rukun Islam kelima itu. Bahkan ia melakukan nazar sebagai bentuk wujud syukurnya. Dan pemirsa, itulah 7 serba-serbi ibadah ke Tanah Suci versi on the spot. Jika memang sudah diniatkan dan diusahakan sebaik mungkin, insya Allah akan selalu ada jalan untuk tiba di Tanah Suci. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala ke rumahnya.